Demit penumbuk pekarangan. Kejadian ini dialami keluarga Edi, warga Bekasi Utara. Gara-gara membuang air panas sembarangan, anak Edi tertimpa bencana. Begitu air seember dibuang ke pekarangan belakang rumah, mendadak anak laki satu-satunya yang masih berumur 5 tahun menjerit-jerit. Edi yang menyaksikan keganjilan itu tidak habis pikir. Egi, anak laki-lakinya itu meronta-ronta kepanasan. Padahal sedikit pun tidak terlihat bekas luka mendera di tubuhnya. Dari sore hingga esok harinya, tangisnya tidak pernah berhenti. Namun, bikin kelimpungan Edi dan istrinya. Berbagai bujuk rayu dilakukan, tapi semuanya seperti sia-sia. Bahkan pagi itu, kondisi Edi makin memburuk. Kejadian ini bermula pada sore itu, ketika saat maghrib tiba. Edi membuang air panas bekas rebusan jagung di belakang rumahnya. Usai membuang di pekarangan yang tidak dirawat hingga tumbuh semak-semak liar itu, ia pun berangkat ke masjid yang berada tidak jauh dari rumahnya. Maghrib itu, Edi melakukan salat berjamaah. Namun, begitu dia turun dari masjid, beberapa tetangga menjemputnya. Dia mendapatkan berita tidak baik. Anaknya tanpa sebab yang pasti tiba-tiba meronta tidak karuan. Persis seperti cacing yang kepanasan. "Aduh, panas, panas, panas!" teriak Egi, sang anak. Demi melihat penderitaan si anak, saat melihat penderitaan si anak, Edi lantas memanggil beberapa keluarganya untuk ikut menenangkan Egi. Tapi lagi-lagi upaya yang ditempuh tidak membuahkan hasil. Sampai pagi hari segala upaya untuk menenangkan Egi tidak ada hasil. Baru siang harinya ada kerabat yang mengusulkan agar dicarikan pengobatan alternatif ke orang pintar. Melihat kejadiannya yang tanpa sebab, keluarga Edi percaya jika penyakit Edi tidak wajar. Dugaan itu ternyata benar. Paranormal yang didatangi Edi mengatakan jika anak balitanya mendapat penyakit akibat amarah Dedemit. Konon, saat Edi membuang air panas di semak-semak belakang rumah, ada makhluk halus yang sedang bermain-main. Akibatnya, sekujur tubuh Dedemit itu melepuh dan tidak karuan. Sama persis seperti yang dialami Edi. Sakit akibat pembalasan si Demit ternyata tidak juga dilepas. Sebelum Edi menyadari kehilafannya dan meminta maaf pada lelembut yang tinggal di belakang rumahnya. Meski Edi bersedia meminta maaf, tapi pernyataan dia tidak cuma diungkapkan lewat batin dan kata-kata. Berdasarkan hasil interaksi orang pintar dan si Demit, ungkapan minta maaf itu harus dibarengi dengan pemberian sesaji yang diletakkan di belakang rumahnya. Oleh simbah dukun, diputuskan sesaji yang diminta Demit akan diberikan asalkan tidak berupa tumbal nyawa manusia. Sesuai dengan permintaan yang diminta, Edi menyediakan sesaji berupa kembang telon, bakaran menyan, telur ayam kampung, dan umbarambe lainnya. Ternyata benar, setelah seluruh prosesi permintaan maaf sudah dipenuhi, tidak lebih dari 5 menit, penyakit yang diderita Egi tiba-tiba hilang dengan sendirinya. Selebihnya, Edi kepada Demit minta agar tidak menggunakan pekarangannya sebagai tempat tinggal. Untung saja, si Demit cukup baik hati. Dia dengan serta-merta mau meninggalkan pekarangan rumah Edi, asalkan semak belukar yang tumbuh liar di pekarangan itu dibersihkan. Kata si Demit, tempat yang tidak terawat dan banyak semak belukar cukup menggiurkan dirinya untuk mendiaminya.
Sadar dengan kesalahan yang nyaris membuat celaka anak sematawayangnya, ingatan Edi ketika itu langsung tertuju pada petua-petua yang pernah dia terima dari orang dulu. Kakek dan nenek Edi dulu selalu mengingatkan jangan sembarangan membuang sesuatu pada saat maghrib. Kabarnya, pada waktu menjelang malam itu, para dedemit keluar dari sarangnya untuk mencari makan. Nah, sepertinya si demit menunggu perkarangan belakang rumah Edi bermasuk keluar sarang untuk mencari makan. Sialnya, bukan makanan empuk yang bisa dia santap, melainkan air panas yang mengguyur sekujur tubuhnya. Karena merasa kepanasan dan bercampur jengkel, dia murka dengan langsung menurunkan kutukan pada anak Edi.